Salam semuanya, apa kabar? Luar biasa. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 89 dan sampai dengan 96. Beginilah firman Tuhan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Garis bawahi kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-perintahmu luas sekali. Tuhan Yesus sendiri berkata, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini, bahwa Allah itu setia. Amin. Kesetiaan Tuhan mulai dari Adam sampai hari ini masih berlaku di dalam kehidupan kita. Walaupun manusia jauh dari Tuhan, walaupun manusia kadang-kadang melupakan firman Tuhan, walaupun manusia kadang-kadang jauh dari Tuhan, walaupun manusia mengecewakan hati Tuhan, walaupun manusia hidup di dalam dosa, walaupun manusia juga saudaraku tidak melakukan firman Allah, walaupun manusia saudaraku dikasih oleh Tuhan tidak taat, bahkan tidak hidup dalam kekudusan, tidak hidup dalam kesucian, bahkan juga sering menyakiti sesama, bahkan sering mengecewakan sesama. Tetapi Tuhan yang kita sembah pada hari ini, Dia tetap setia bagi kita. Amin. Kesetiaannya itu tidak bisa kita ukur dengan ukuran manusia. Kesetiaan Tuhan itu kita tidak bisa ukur dengan kekayaan. Kesetiaan Tuhan itu kita bisa tidak ukur dengan apa yang kita miliki, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu akan berlaku turun-temurun kepada siapapun. Bahkan yang melakukan juga titah-titahnya, saudaraku dikasih Tuhan. Makanya hari ini boleh diklik temanya sebagai temanya saya akan memberikan tema hari ini adalah kesetiaan Tuhan. Amin. Katakan bersama dengan saya kesetiaan Tuhan. Pendahuluan. Seringkali karena keadaan di sekitar kita, karena kedagingan kita, karena dosa dan kelemahan kita, membuat kita melupakan janji dan penyertaannya. Kadang-kadang kita lupa Allah sudah menyertai kita. Amin. Hari ini kalau saudara ada di tempat ibadah karena penyertaan Tuhan. Amin. Walaupun kita hidup di dalam dosa, kadang-kadang kita gitu kan. Lupa ya. Benar gak? Iya kan? Dosa enggak kalau berbohong? Enggak ya? Enggak ya? Hah? Oh dosa, ya ngaku aja gitu kan. Enggak apa-apa. Dosa enggak kalau menipu? Dosa enggak kalau kecewa? Dosa enggak kalau kita sakit hati? Dosa ya? Kok tahu? Iya dosa. Dosa enggak kalau kita caci maki orang? Dosa enggak kalau kita menghina orang? Dosa enggak kalau kita caci maki pendeta? Hah? Berarti udah ngerti semua ya. Makanya coba sekali lagi, coba di pendahuluan, coba sekali lagi. Nah, makanya saya tulis di sini. Membuat kita melupakan janji dan penyertaannya yang membuat iman kepercayaan kita menjadi lemah dan pada akhirnya tanpa disadari mengambil keputusan yang mungkin salah. Karena hal itu kita lupa janjinya bahwa Dia menyertai kita.
tanpa kita sadari, kita jauh dari Tuhan. Tanpa kita sadari, hubungan suami istri retak. Tanpa kita sadari, hubungan saudara dengan saudara, hubungan orang tua dengan anak retak, hubungan hamba Tuhan dengan jemaat retak. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Karena kita lupa bahwa Allah setia di dalam hidup kita. Karena kita lupa bahwa Allah selalu menyertai kita. Karena kita lupa bahwa Allah telah menuntun kita, telah melepaskan kita dari segala kutu dosa. Amin. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, coba klik. Nah, ini dia nih. Yang menjadi pertanyaan, apa saja teganya hatimu ya? Gua bilangnya bapak gua lu. Ya, apa saja bukti kesetiaan Tuhan bagi kita? Aduh, ada buktinya. Mau bukti? Kan meyasa manusia. Mana buktinya? Begitu kan? Mana buktinya? Apalagi kalau suami lagi salah. Tahu-tahu dia baru WA sama cewek cantik gitu kan. Mana buktinya? Mana? Jangan nuduh sembarangan ya. Emangnya gue laki-laki apaan? Pak, ngaku pak kalau iya. Kata firman Tuhan katakan ya. Di atas ya. Tidak di atas. Itu kan manusia sekarang. Mana? Dua nggak korupsi kok enggak. Tetapi dia bikin bond 2. Apa namanya itu bond ini? Ya, dia bikin slip 2 ya. Invoice 2. Dia bikin invoice 2. Agak keren dikit. Invoice. Kalau dulu bon. Ya. Enggak ada di sini. Enggak ada. Ya. Mana buktinya? Bahwa saya melakukan ini. Udah ada buktinya. Nih buktinya. Lu gandeng nih. Mau bukti lagi. Apakah gue perlu pakai malaikat lagi? Kadang-kadang kita mau bukti minta itu. Tapi ini bukti kesetiaan Tuhan bagi kita. Yang pertama saudara dikasih Tuhan. 1. Allah memelihara dan melindungi kita dari segala tantangan. Saya tidak tulis masalah. Kenapa? Kalau masalah itu akan membawa kita tidak akan mau melewatinya. Mungkin agak bingung dikit ya. Tidak apa-apa, saya sengaja begitu. Tetapi kalau tantangan justru memacu kita untuk, bagaimana saya bisa lewati ini. Karena masalah itu akan orang ketakutan, benar gak? Benar kan? Tetapi kalau tantangan, dia berusaha, saya harus lewati hari ini tantangan ini. Saya harus lewati besok. Saya harus lewati lusa, apapun tantangannya. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Saya akan baca satu ayat saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 13. 1 Korintus ya. 1 Korintus boleh ditayangi buat kita. Ya. 1 Korintus 1 Korintus pasal 10, salah ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Coba perhatikan, Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Coba perhatikan, tidak melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Ketika kita diperhadapkan pada tantangan, ketika kita diperhadapkan pada pencobaan, Tuhan tidak akan mengizinkan hal itu melebihi kekuatan kita. Karena dia tahu banyak kelemahan kita. Dia tahu kadang-kadang kita mengeluh. Dia tahu kadang-kadang kita tidak kuat. Dia tahu bahwa kadang-kadang kita, saudaraku, mundur dari Tuhan. Dia tahu bahwa kita kadang-kadang, saudaraku dikasihi Tuhan, tidak datang kepada Tuhan. Tetapi karena dia tahu, ini hanya sampai di sini. Berarti contohnya kalau level orang lain ya, mungkin 100%, mungkin buat kita dia kasih 90%. Kasihan dong kalau 100% nanti, kalau untuk apa? Untuk Daniel boleh. Kalau untuk apa? Ayub boleh. Kalau untuk Nuh boleh 100%. Tapi kalau untuk anak-anakku ini udahlah sampai 90% aja dah. Ya.
Jadi dia akan menolong kita, memampukan kita. Ya, kemampuan yang dia berikan bagi kita bukan kemampuan yang diberikan oleh manusia. Tetapi kemampuan yang dia berikan kepada kita adalah kemampuan untuk kuat menghadapi tantangan itu. Nah, kemampuan itu berasal dari mana? Yaitu berasal dari sumbernya sendiri. Yaitu dari surga melalui kuasa Roh Kudus. Dia memampukan kita menghadapi apapun. Saya tidak tahu masalah saudara. Mungkin masalah keuangan kah hari ini. Mungkin masalah keluarga kah hari ini. Mungkinkah masalah kesehatan kah hari ini. Mungkin masalah bisnis kah hari ini. Tetapi saya percaya Tuhan pasti saudara. Tuhan pasti akan menolong saudara. Tuhan pasti akan memampukan saudara untuk memulihkan segala sesuatu. Amin. Keuanganmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat bukti kebaikan Tuhan bagi kita, saya rasakan kebaikan Tuhan itu. Saya rasakan kesetiaan Tuhan itu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Amin. Makanya jangan pernah takut. Hari ini dia tetap ada bersama dengan kita. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang kedua, apa bukti kesetiaan Tuhan bagi kita? Yang kedua, Allah meningkatkan mutu iman kita. Katakan bersama dengan saya, Allah meningkatkan mutu iman saya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah setuju kalau iman kita cetek. Enggak ada yang amin. Allah tidak pernah setuju kalau iman kita iman kanak-kanak. Ya. Allah lebih setuju iman kita menjadi iman orang dewasa. Kenapa? Kalau kanak-kanak itu makanannya apa? Susu yang lembek-lembek kan. Apalagi ibu-ibu zaman now sekarang kan. Zaman now sekarang kan. Tuhan Yesus. Udah, kalau dulu kan digiling pakai itu kan. Ya. Apa itu bubur? Kalau aman, ibu-ibu sekarang di blender. Ya. Untuk anaknya. Kenapa? Supaya anaknya bisa makan semuanya udah dicampur di situ, sayur, daging semuanya udah dicampur di situ. Tetapi apa yang dia makan anak itu? Hanya bubur. Seperti begitu adalah orang-orang beriman yang belum kelihatan mutunya. Nah, ketika kita sudah dewasa, enggak bakalan mama kita, nak, makan bubur lagi. Enggak ada yang ngomong gitu, ada enggak? Asal jangan gitu dong, saya enggak mau itu. Nah, makan bubur. Atau dipanggil suaminya, Pak, makan bubur. Enggak. Boleh, itu sesekali buat sarapan kan. Ya, boleh. Tetapi apa yang terjadi, saudara dikasihi Tuhan? Yang dihidangkan itu yang keras ya. Kalau barbecue itu apa ya 50% ya. Masih ada darahnya dikit kan. Atau 75 kan. Ya udah. Itu kan keras. Kadang-kadang tulang lunak dimakan. Ya tulang lunak dimakan sampai bunyi-bunyi. Sampai apa aja di dekat kita ya apa ya bunyi ya nggak ada yang apa. Tetapi seperti begitu. Nah iman kita harus lebih kuat, harus lebih bermutu, seperti emas. Emas itu mutunya supaya kelihatan saudaraku bukan persoalan gampang. Mau saya kasih tahu aja ya, biar nggak ada dosa di antara kita. Emas itu diambil dari bebatuan, mungkin 2 kilo di perut bumi, atau 1 kilometer. Nanti baru diangkat, baru dihancurkan. Bahkan nanti ada zat katanya untuk pemisah. Baru dipanasi, panasnya saya pernah baca paling sedikit 7.000 derajat Celcius. Ada yang kuat gak gitu? Ada enggak? Enggak ada yang kuat ya. Baru masalah dikit udah masalah kata, Tuhan saya gak mau datang di gereja. Tuhan juga berkata, gue gak rugi kalau gak datang di gereja juga. Ya, Tuhan, dia gak mau saya. Emas itu saudaraku, 7.000 derajat Celcius. Saya baca satu artikel. Baru nanti dipisahkan. Ada yang timah, ada yang tembaga, ada emas.
emas dicetak, baru dia menjadi emas murni. Yaitu karatnya 99,9 kalau nggak salah ya. Atau ya udahlah gitu, seperti begitu. Ya. Baru dia menjadi emas murni, berarti dia mengalami proses. Nah, bukti kesetiaan Tuhan bagi kita, dia meningkatkan iman kita. Kalau terjadi pergumulan jangan takut. Kalau terjadi ujian jangan takut. Tujuannya supaya kita memiliki mutu iman, saudara dikasihi Tuhan. Amin. Ketika Abraham diminta oleh Tuhan, ana semata wayang, ana perjanjian secara manusia. Kalau saya pribadi, mungkin saya sebagai pendeta Tuhan, enggak ada tega-teganya Tuhan ya. Udah tahu Tuhan janji bahwa nanti dari keturunan saya itu akan menjadi ya, keturunan saya seperti bintang-bintang. Tuhan minta lagi. Tega-teganya Tuhan. Pastikan begitu kan kita kalau lagi kesal sama Tuhan ya. Apalagi Tuhan, gue udah rajin ke gereja, ada masalah. Tuhan udah rajin ke gereja, keuangan gak ada. Saya memberi perpuluhan di gereja Tuhan. Saya mendukung pembangunan gereja. Kok saya ngomong begitu ya? Berikan tepuk tangan dulu dong. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus melihat dalam hal ini. Ya, kita akan melihat. Saya akan baca satu ayat ya. Saya akan baca satu ayat yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini saudaraku, dia menjamin mutu iman kita. Seperti Abraham, dia minta anak itu. Abraham gak berkata Tuhan enggak. Dia langsung pergi. Dia persembahkan anak itu. Tetapi karena Tuhan tahu bahwa iman Abraham memiliki mutu yang luar biasa. Apa yang terjadi? Tuhan ganti itu saudaraku dikasih Tuhan. Dengan apa? Dengan seekor anak domba. Makanya kita harus memiliki mutu iman. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak akan pernah goncang. Walaupun dunia ini terbalik, saya tidak akan pernah goncang. Kenapa? Saya percaya Yesusku adalah yang memberi kekuatan kepadaku. Anak-anak muda hari ini, mungkin hari ini masih jomblo, enggak apa-apa. Daripada ambil jalan pintas, enggak masalah bagi saya. Kenapa? Supaya kamu mendapatkan calon istri yang baik, calon suami yang baik, yang takut akan Tuhan. Amin. Jangan main semua aja enggak apa-apa. Apalagi kalau umur 25 Tuhan, apalagi kita orang-orang dari Sumatera kan, udah nak, kamu udah umur 25 ya. Papa kepengen punya cucu. Oh Tuhan Yesus, sadar Pak, anakmu sedang berdoa, jangan paksa dia. Nah tidak paksa, udah. Papa enggak apa-apa nak, apapun dia. Salah satu syarat ngomong sama dia, Pak, saya kepengen nikah, tetapi satu hal, satu iman. Anak muda enggak ada yang amin. Satu iman, harus orang yang percaya kepada Tuhan. Dari situ dilihat mutu iman kita. Jangan gara-gara langsung, udah gak apa-apa dah. Walaupun apa yang terjadi gue tinggalkan aja dah. Untuk gue tidak akan jadi ya. Tahu-tahu tinggalkan Yesus. Apa kata dunia serta berkata, kasihan deh lu. Makanya hari ini, saya sangat percaya anak-anak muda. Jangan pernah tinggalkan Yesus hanya karena laki. Jangan pernah tinggalkan Yesus hanya karena wanita. Amin. Jangan pernah juga tinggalkan Yesus hanya karena jabatan. Jangan pernah tinggalkan Yesus hanya karena uang. Dari situ kelihatan mutu iman kita. Dari situ kelihatan mutu apakah kita beriman atau tidak di dalam Yesus Kristus. Jangan cari kekayaan pada peramal. Jangan ditelaah-telaah. Kalau boleh saya berikan kesaksian, saya ini korban telaah dan ramalan dulu. Betul. Saya korban telaah. Mau keluar, mau tinggalkan niat saudaraku dikasihi Tuhan. Jangan berangkat hari apa? Hari ini. Harus jam ini dan tidak boleh lihat orang tua 7 laka. Aneh banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru noleh ke belakang. Oh Tuhan Yesus. Banyak sekali syaratnya.
Sarah di dalam Yesus hanya hidup dalam kekudusan aja kok kita melakukan firman Tuhan. Dan tidak boleh ijat paritnya itu yang apa? Waduh. Dan tidak boleh berangkat jam ini. Itu korbannya. Dan berapa kali saudaraku di tangan saya ini, yaitu digores pakai apa? Namanya pandan yang berduri. Digores ini baru ditaruh nanti apa? Darah ayam hitam saudaraku dikasih Tuhan. Supaya katanya berhasil. Baru seketika saya bertobat, dibohongi gua dulu. Udah itu pakai Alkitab lagi, buka Alkitab segala macam. Saya korbannya. Kenapa saya katakan ini? Karena saya korbannya dan itu betul terjadi dalam hidup saya. Dari situ ketika saya sudah beriman kepada Tuhan, saya tidak percaya yang gitu-gituan lagi saudaraku dikasih Tuhan. Lebih baik saya percaya kepada Yesus yang memberikan kebahagiaan kepada saya, yang menjamin mutu iman saya. Yang ketiga, saya udah kasih tahu 10 menit lagi katanya. Yang ketiga, halo. Apa saja bukti kesetiaan Tuhan bagi kita? Allah menjamin keamanan kita. Katakan bersama dengan saya, Allah menjamin keamanan saya. Saya akan baca ayatnya di dalam kitab Mazmur 121 ayat 4 sampai 8. Ya, sesungguhnya kita tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia menjaga keamanan kita. Tuhan Yesus. Berarti dia menjaga. Maka kata firman Tuhan, dia menjaga keluar masuk. Kemana kita pergi, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan dia buktikan itu kepada bangsa Israel. Ketika mereka berangkat dari Mesir menuju tanah perjanjian saudaraku dikasihi Tuhan. Apakah bangsa Israel mengalami kedinginan? Tidak. Kenapa? Karena pada malam hari ada tiang api. Siang hari mereka kena panas enggak? Kenapa? Karena siang hari ada tiang. Bahkan sepatu pun, nih sepatu nih, ini sepatu. Saudaraku dikasihi Tuhan, 40 tahun enggak pernah ganti sepatu mereka. Kenapa? Itu bukti penyertaan Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan memberikan keamanan bagi kita. Enggak ada yang rusak itu jalan. Kalau saudara 40 tahun loh. Saya rasa mungkin 40 tahun, 1 tahun aja udah berapa kali kita pakai sepatu kan. Apalagi waktu COVID kemarin kan kita simpan sepatu, kita mau pakai, udah rontok semuanya. Benar gak? Benar gak? Ya. Saya punya baju putih aja, Tuhan kok warnanya beda. Ya, enggak dipakai hampir 2 tahun kan. Nah itu dia. Tetapi Tuhan kita, saudaraku dikasihi Tuhan, dia memberikan keamanan bagi kita. Dia menjaga kita dari segala lini. Keamanan di dunia ini terbatas. Keamanan di gedung terbatas. Orang tua menjaga anaknya terbatas. Saya percaya orang tua tidak menjaga anaknya 24 jam. Ada enggak orang tua yang menjaga anaknya 24 jam? Enggak ada kan? Kalau bilang, saya jaga anak saya, bohong lu. Nah, emosi gue sedikit. Enggak. Coba kalau pergi ke sekolah, berapa jam ya anak ke sekolah? Ada 8 jam enggak? 8 jam kan? Berarti kita bisa sama anak kita 8 jam kan? Belum lagi bapaknya udah berangkat dari sini, macet lagi tugas di Jakarta. Tetapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika kita berada dalam lembah kekelaman, dia ada di sana. Ketika kita mengalami kesusahan, dia ada di sana. Ketika ada orang yang mengancam kita. Dan saya pernah mendengar kesaksian seorang pendeta. Ketika dia santai seorang pendeta, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Dia santai nih, dia lihat pendeta itu ada seperti ada di dalam kaca. Kenapa? Yang melindungi pendeta itu adalah, karena ini dukun, dia santai pendeta itu. Apa yang terjadi? Pendeta itu dijagai oleh Tuhan. Amin saudaraku, walaupun banyak ada yang merencanakan yang jahat kepada kita, tetapi Tuhan pasti merencanakan yang baik bagi kita. Kenapa? Karena dia menjagai keluar masuk kita. Yang keempatnya perlu saya sampaikan kepada kita
Agak cepat saya khotbah. Apa saja bukti kesetiaan Tuhan bagi kita? Allah menyucikan dan mengampuni kita dari dosa. Dia menyucikan kita, dia tidak pernah ingat dosa kita. Sebecat apapun kita, walaupun kata firman Tuhan dosa kita seperti kirmisi, dia akan rubah seperti apa? Putihnya. Itu dia kebaikan Tuhan bagi kita. Bahkan dia menyucikan kita sampai detik ini. Bukan dengan barang yang fana. Dia menebus kita sampai detik ini. Bukan dengan kekayaan. Dia menebus kita sampai hari ini. Dengan apa saudaraku? Dengan darah yang mahal. Dia mengampuni kita. Dia tidak pernah mengingat-ingat dosa kita. Beda dengan manusia, kita berkata, saya sudah mengampuni dia. Besok ingat lagi. Coba kemarin ya. 5 tahun lalu. Papa jahat sama saya. Kamu tinggalkan saya di mall karena papa lagi marah. 5 tahun lalu loh itu. Berarti kalau 5 tahun lalu 2018 ya. Tinggalkan saya. Coba 5 tahun lalu. Saya masuk di gereja. Saya tidak diopeni begitu. Cuek aja begitu. Ya. Coba 5 tahun lalu. Waktu beli mobil. Padahal kita sohib yang akrab. Gak pernah ngomong-ngomong sama saya. Itu manusia. Katanya sudah mengampuni. Tetapi Tuhan kita, kalau dia sudah mengampunin, dihapus semuanya. Enggak ada lagi bekasnya. Enggak ada, beda dengan manusia. Makanya sebagai orang percaya, kita harus belajar bukti kesetiaan Tuhan itu. Bahwa saya harus mengampuni. Dan kalau saya sudah mengampuni, saya tidak perlu lagi mengingat-ingat. Saya akan baca satu ayat di dalam 1 Yohanes. Di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hebat Tuhan kita. Amin saudaraku dikasih Tuhan. Tidak perlu harus kita sogo Tuhan. Nanti kalau saya memberikan bantu orang lain, nanti dosa saya kehapus seberapa katanya. Tidak perlu, bukan begitu. Dengan darah yang mahal, dia mengampuni kita dari segala dosa. Itu bukti kesetiaan Tuhan bagi kita. Yang terakhir bersampaikan kepada kita. Yang terakhir, apa bukti kesetiaan Tuhan bagi kita? Allah memberi kelimpahan bagi kita. Katakan bersama dengan saya, memberi kelimpahan. Dia akan memberikan kelimpahan. Untuk mendapatkan kelimpahan bukan gampang-gampang susah. Untuk mendapatkan kelimpahan, kita harus mengikuti titah-titahnya kata firman Tuhan tadi. Ya kita bacakan. Di dalam kitab Mazmur 119. Kita harus mengikuti titah-titahnya. Berarti kalau kita mengikuti titahnya, harus hidup kita selaras dengan isi hati Tuhan. Artinya selaras berarti kita hidup dalam kekudusan, kita harus hidup dalam kesucian, kita harus menjauhkan diri dari segala kenajisan, kita harus menjauhkan diri dari segala dosa, kita harus menjauhkan diri dari segala netizen yang jahat. Ya, banyak netizen yang jahat sekarang. Ya, itu saudaraku dikasih itu. Itu dia. Jadi jangan kita berkata, saya mendapatkan limpah tanpa prosesin. Ada prosesnya. Makanya saya akan baca ayat salah satu buah kita supaya kita lebih enak, saudara dikasih Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 2-3. Ia memberikan aku di padang yang berumpu hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Coba. Kalau ia memberikan aku di padang yang berumpu hijau, saya mau tanya, ada kekurangan gak di situ? Hah? Ada kekurangan gak di situ? Kelimpahan. Mau balik badan, ada makanan. Betul, domba gitu. Mau ke kiri, ada makanan. Mau ke depan, ada makanan. Berarti dia tidak mengalami kekurangan. Kelimpahan di sini harus kita miliki. Kelimpahan sukacita, amin. Kelimpahan kedamaian, amin. Kelimpahan ketenangan, amin. Kelimpahan berkat Tuhan juga harus kita miliki. Kelimpahan kesehatan juga harus kita miliki. Itu kelimpahan kalau bagi saya. Bukan hanya harta.
Kelimpahan yang penting kalau ada sukacita di dalam kehidupan kita. Kalau ada kedamaian dalam kehidupan kita. Kalau ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kelimpahan yang luar biasa yang kita dapatkan, saudaraku dikasihi Tuhan. Dan kelimpahan berkat juga kita akan dapatkan kalau kita menikmati berkat Allah di dalam Dia. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya jangan lupa, hari ini biarlah kita menikmati kelimpahan itu. Biarlah kita menikmati yaitu kasih setia Tuhan itu. Saya akan tutup dengan kesimpulan, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Sebagai kesimpulan, Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita jatuh tergeletak, tangan Tuhan akan selalu menolong kita. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.